Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Mari kita akan memulai ibadah pada siang hari ini. Walaupun saat ini kita ada di rumah masing-masing, tetapi percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kita siapkan hati kita, kita mengundang Roh Kudus untuk melawat dan menjamah kita pribadi lepas pribadi. Mari sama-sama kita akan tundukkan kepala. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa. Kami mengucap syukur kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu Tuhan menyertai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. 2020 telah berlalu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami ada di tahun 2021. Kami percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu juga ada bersama dengan kami ya Bapa. Kami tidak tahu rencana-Mu apa di dalam kehidupan kami, tetapi kami percaya bahwa rencana-Mu indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami sebentar akan memulai ibadah pada siang hari ini. Mari Engkau memberkati kami Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami mengundang Roh Kudus untuk mengambil bagian dalam ibadah kami pada siang hari ini. Dan Kau memberkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan, walaupun saat ini ada di rumah, pribadi lepas pribadi mereka, Kau memberkati Tuhan. Jikalau ada di antara mereka Tuhan yang mengalami sakit penyakit, kami percaya bahwa mujizat-Mu sudah terjadi Tuhan. Kesembuhan dan pemulihan sudah terjadi. Jikalau ada di antara anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini Tuhan penuh dengan masalah, Tuhan kami percaya Engkau sudah mengangkat beban masalah itu. Engkau sudah ganti dengan satu sukacita kelepasan yang daripada-Mu. Kami menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan pada siang hari ini Tuhan. Kau urapi, Kau pakai Tuhan, lebih heran lagi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Amin. Jiwaku merindukan-Mu, haleluya, haleluya, ya Allahku yang hidup. Amin Yesus. Amin Yesus. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku jiwaku merindukan-Mu, jiwaku merindukan-Mu. Haleluya, benar Yesus. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu, jiwaku haus kepadamu. Ya ini, haleluya Yesus, glory, haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu.
katakan sama-sama. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Oh haleluya, ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Katakan tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu, Tiada yang sepertimu. tiada yang sepertimu. Oh mari kita sembah Dia, bahwa tidak ada Allah yang seperti Dia, bahwa Dia adalah sumber pengharapan kita, penolong kita di dalam kesesakan, di dalam keterpurukan, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Dia tidak pernah berlalu di dalam kehidupan kita. Oh haleluya, glory, glory, haleluya. Syukur kepadamu, glory, haleluya, haleluya. Hikiara la kuriala sikiala la sante, glory, haleluya, haleluya. Sumber pengharapan kami Tuhan, kami meletakkan di bawah kaki salib-Mu, bahwa kami tahu bahwa pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Glory, haleluya, haleluya. Oh hikiara la kuriala sikiala la sante, glory, haleluya, haleluya. Oh terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Roh Kudus, glory, haleluya, haleluya, glory, glory. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk masuk Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak
bahwa Yesus adalah Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa. Bahwa Dia telah menyelamatkan kehidupan kita. Glory, haleluya, haleluya. Glory, terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang mengerti, Allah yang peduli Tuhan. Terkadang kami tidak tahu Tuhan apa yang harus kami perbuat, kami lakukan Tuhan. Pada saat Tuhan kami menghadapi satu situasi Tuhan yang sangat-sangat tidak baik. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau sudah memberikan jalan keluar. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli. Glory, haleluya, haleluya. Terkadang kita merasa tidak ada jalan keluar. Dia mengerti. Glory, haleluya, Yesus. Glory, haleluya. Amin, Yesus. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah berdusta. Amin. Benar Yesus. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Katakan Dia mengerti. Amin Yesus. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya Yesus. Benar Tuhan, kita akan ulangi pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Haleluya, haleluya Yesus. Terkadang kita merasa Yesus. tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi.
Haleluya Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau yang luar biasa Tuhan. Yang mengerti keberadaan kami Tuhan. Yang tidak pernah berlalu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Engkau sudah mengerti dengan keberadaan kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Tuhan, sebentar kami akan sama-sama mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mau membuka hati kami Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu ada tertanam di dalam kehidupan kami dan kami boleh menerapkan itu dalam hari lepas hari yang kami lalui. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat Tuhan bagi jemaat-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Sekali lagi Tuhan, jangan Kau berlalu di dalam kehidupan kami. Kau selalu ada Tuhan bersama dengan kami ya Bapa. Karena kami perlu Engkau Tuhan. Kami sadar Tuhan hidup kami tanpa Engkau Tuhan. Kami akan hancur Tuhan. Dan hidup kami tidak akan pernah berarti. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan pada saat ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami diberikan kekuatan dan kesehatan sampai kami boleh memasuki tahun 2021 dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau membuka hati kami, Engkau mengurapi kami Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman dan sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka dengan firman-Mu pada saat ini. Kami percaya mujizat Tuhan pasti terjadi ketika kami taat melakukan firman-Mu. Maka kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menyambut firman Tuhan. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Di awal tahun 2021 ini kita bersyukur karena Tuhan telah membawa kita semua dalam keadaan selamat, sehat, dan baik-baik. Puji Tuhan, saya telah berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan saya satu tema di awal tahun ini. Dan tema ini mungkin hal yang baru bagi saudara, tapi saya percaya ketika firman Tuhan disampaikan ada maksud dan rencana Tuhan. Maksudnya Tuhan ingin untuk meneguhkan firman-Nya bagi saya dan saudara, untuk saya dan saudara boleh diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Tema renungan firman Tuhan di awal tahun 2021 ini adalah perpuluhan adalah kunci berkat. Perpuluhan adalah kunci berkat. Persepuluhan atau perpuluhan adalah kegiatan memberikan 10% dari penghasilan kepada tempat ibadah. Sekarang persepuluhan biasanya dilakukan dengan sukarela dan dibayar dengan uang, cek atau saham. Dulunya persepuluhan dibayar dalam bentuk produk pertanian atau sejenisnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, rahasia atau kunci saudara diberkati oleh Tuhan. Poin yang pertama, perpuluhan adalah kunci berkat. Yang taat membayar perpuluhan, orang yang tidak bayar perpuluhan dikategorikan penipu Allah dan bisa kena kutuk. Sebaliknya orang yang memberi perpuluhan akan Tuhan buka pintu surga untuk memberkatinya berlipat ganda, melimpah ruah. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Maliaki pasal 3 ayat 8 sampai 12. Maliaki pasal 3 ayat 8 sampai 12 firman Tuhan berkata, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan, semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu,
dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jujur, terkadang kita menjadi penipu di hadapan Tuhan dengan tidak taat membayar perpuluhan. Saudara-saudara, ketika saudara tidak membayar perpuluhan, saudara dan saya dikategorikan adalah orang penipu. Tetapi orang yang setia membayar perpuluhan, saudara sudah baca firman Tuhan, janji firman Tuhan hari ini bagi saya dan saudara, Tuhan akan membuka pintu-pintu langit, pintu-pintu surga, tingkap-tingkap langit, dan akan mencurahkan berkat-Nya melimpah ruah bagi saya dan saudara. Bapak, Ibu, dan saudara yang taat melakukan bayar perpuluhan tidak akan kena kutuk. Sebaliknya, saudara akan diberkati. Keluargamu, bisnis, usaha, pekerjaan, dan pelayananmu akan diberkati oleh Tuhan. Marilah kita taat membayar perpuluhan. Kita mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Apa yang menjadi haknya Tuhan di awal tahun ini, saudara-saudaraku yang kekasih, mungkin tahun yang lalu kita lupa membayar perpuluhan, kita sengaja tidak membayar perpuluhan, sehingga kita kena banyak persoalan, kita ditipu, bahkan kita juga menipu Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada awal tahun 2021 ini mari kita belajar. Kita taat untuk membayar perpuluhan, mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Maka saya percaya janji Tuhan, Dia pasti membuka pintu-pintu surga, Dia pasti membuka tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat-Nya melimpah ruah dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, firman Tuhan berkata, ujilah aku. Ketika kita membayar perpuluhan, kita menguji Tuhan, maka Tuhan akan membuktikan janjinya bagi saya dan saudara, bahwa Dia akan memberkati kita melimpah ruah di tahun 2021 ini. Saya percaya saudara yang taat membayar perpuluhan, maka saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Tuhan sumber berkat akan membuka pintu surga, akan membuka tingkap-tingkap langitnya, dan mencurahkan berkat bagi orang-orang yang setia membayar perpuluhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Eka Dharma Putra berkata, tidak ada kunci palsu, sebab hanya ada satu kunci. Maka yang palsu kita tolak supaya yang asli muncul. Mari kita miliki kunci perpuluhan yang asli untuk buka pintu sorga agar berkat Tuhan tercurah melimpah kepada kita. Artinya bahwa ketika kita taat, sungguh-sungguh setia, fokus membayar perpuluhan, maka Tuhan juga akan setia kepada janjinya. Dia akan memberkati kita berlipat kali ganda. Puji Tuhan. Poin yang kedua, kunci berkat taat membayar perpuluhan. Persembahan persepuluhan dari tanah, yaitu benih dan buah-buahan. Firman Tuhan berkata dalam Imamat 27 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan berkata, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jikalau seorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Mari kita belajar untuk mengembalikan persembahan khusus, persembahan yang khusus bagi Tuhan, yaitu persembahan perpuluhan kepada Tuhan. Bapak Ibu, pada zaman dulu bangsa Israel, mereka memberikan perpuluhan dengan ternak, domba, kambing domba, mereka berikan kepada Tuhan. Mereka juga memberikan anggur, gandum, mereka memberikan juga buah-buahan sebagai persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Dan setiap persembahan kambing domba yang ke-10 itu menjadi persembahan per-10 kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saat ini mungkin kita tidak punya kambing domba, ternak atau ladang, tapi kita punya keuangan. Kita dapat mengangkat 10% dari semua hasil penghasilan kita kepada Tuhan, dan kita berikan sebagai persembahan perpuluhan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, dan saya percaya ketika kita melakukan persembahan perpuluhan, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan akan mencurahkan berkat berlipat kali ganda bagi saya dan saudara. 30, 60, 100 kali lipat, bahkan berkatnya tak terbatas, sebab Allah kita tidak dapat dibatasi dengan apapun juga. Amin, haleluya. Ketika kita taat membayar perpuluhan,
saya percaya kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Segala sesuatu akan lancar, Tuhan akan selalu buka jalan bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, poin yang ketiga, kunci berkat, rahasia membayar perpuluhan. Bagi yang tidak bayar perpuluhan dan mau menebusnya, maka kita harus menambah 1/5 lagi. Firman Tuhan berkata dalam Imamat pasal 27 ayat 31, tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5-nya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, orang yang lupa membayar perpuluhan, dia harus menambah 1/5 lagi. Pada waktu bangsa Israel, kalau mereka ingin menggantikan persembahan perpuluhannya, karena takut perjalanan jauh, persembahan buah-buahannya mungkin akan rusak di perjalanan, mereka boleh menggantikannya dalam bentuk uang, tapi mereka harus menambah 1/5 lagi untuk perpuluhannya. Saudara, saya mau sedikit terjemahkan, tidak keluar dari konteks dalam bahasa profetik saya. Bapak Ibu, apabila engkau lupa tahun-tahun yang lalu untuk mengembalikan persembahan persepuluhanmu kepada Tuhan, maka ingat, Tuhan mengingatkan saya dan saudara hari ini agar kita taat membayar perpuluhan kepada Tuhan. Sesungguhnya apa yang pernah kita lupa dulu tentang perpuluhan, melakukan hal perpuluhan, membayar perpuluhan kepada Tuhan, seharusnya kita menebusnya di hadapan Tuhan. Sebab utang kita harus bayar. Saudara-saudaraku yang kekasih, ingat-ingat berapa lama, berapa tahun, berapa bulan, berapa kali engkau telah lalai membayar perpuluhanmu kepada Tuhan. Itu utang di hadapan Tuhan. Itu penipuan di hadapan Tuhan. Dan engkau harus menebusnya saat ini. Engkau sendiri yang tahu di hadapan Tuhan berapa kelalaian, berapa penipuan, berapa janji perpuluhanmu yang tidak engkau lakukan di hadapan Tuhan. Engkau saat ini harus menepatinya. Sebab kalau engkau tidak melakukannya, firman Tuhan berkata, engkau akan kena kutuk di hadapan Tuhan. Jangan tanya, jangan persoalkan di hadapan Tuhan apabila bisnismu akan mengalami persoalan di dalam Tuhan. Salah satunya kenapa engkau mengalami problem dalam bisnismu, karena engkau tidak taat membayar perpuluhan, atau tunggakan perpuluhanmu telah bertahun-tahun engkau tidak melakukannya kepada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Engkau harus menebus perpuluhanmu di hadapan Tuhan. Ingat, dan lakukan kewajibanmu di hadapan Tuhan kalau engkau mau diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Poin yang keempat, persembahan perpuluhan yang sudah diangkat untuk Tuhan jangan dipakai lagi untuk kebutuhan yang lain. Saya ulangi sekali lagi, persembahan perpuluhan yang sudah diangkat untuk Tuhan atau apa yang menjadi milik Tuhan jangan dipakai lagi untuk kebutuhan yang lain. Firman Tuhan berkata dalam Ulangan pasal 12 ayat 17, di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembumu, sapimu, dan kambing dombamu, ataupun sesuatu dari korban yang akan kau nasarkan, ataupun dari korban sukarelamu, ataupun persembahan khususmu. Firman Tuhan berkata, jangan sampai kita pakai apa yang sudah menjadi komitmen perpuluhan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, hal mendesak sekalipun jangan pernah kita ambil apa yang menjadi haknya Tuhan. Ketika saudara sudah mengangkat perpuluhan 10% persembahan saudara kepada Tuhan, taruhlah akan ada semacam ujian iman, ada semacam tantangan pergumulan dalam kehidupanmu. Dalam hal keuangan misalkan, saudara tidak boleh memakai persembahan persepuluhan itu untuk kebutuhan yang lain, sebab itu telah menjadi milik Tuhan. Ingat, banyak orang terkadang melakukan hal ini, saudara-saudara, dan mereka kena akibat. Saya kenal banyak orang, mereka angkat perpuluhan, tapi karena mereka ada kebutuhan yang mendesak, mereka kembali memakai perpuluhan yang sudah mereka angkat untuk milik Tuhan. Dan saudara tahu, mereka tetap menjadi orang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Kehidupan mereka biasa-biasa saja. Bahkan kehidupan mereka penuh dengan kesusahan, persungutan, melarat, dan kemiskinan menimpa mereka. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya ketika saudara telah mengangkat perpuluhan, apa yang menjadi hak miliknya Tuhan, maka saudara jangan pernah coba-coba untuk saudara pakainya kembali. Sebab itu milik yang telah saudara persembahkan secara khusus kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Poin yang kelima, kunci berkat persembahan perpuluhan.
pemberian persepuluhan, persembahan khusus, membuat berkat kita semua yang banyak diberkati oleh Tuhan. Persembahan perpuluhan menjadikan berkat kita semakin diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 2 Tawarik pasal 31 ayat 10. Dan dijawab oleh Asaria, imam kepala keturunan Sadok, demikian. Sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya. Namun sisanya masih banyak, sebab Tuhan telah memberkati umatnya, sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Saya baca sekali lagi, 2 Tawarik 31 ayat 10, firman Tuhan berkata, dan dijawab oleh Asaria, imam kepala keturunan Sadok, demikian. Sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak, sebab Tuhan telah memberkati umatnya, sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Firman Tuhan berkata ketika kita membayar perpuluhan, kita tidak akan pernah kekurangan. Berkat yang sisa saja dibilang masih banyak, sisa saja masih banyak, saudara-saudara. Artinya bahwa berkat Tuhan tak terbatas. Ketika kita taat membayar persembahan perpuluhan, kita berkorban, kita memberi kepada Tuhan, maka berkat Tuhan di dalam kehidupan kita tidak akan pernah habis, saudara. Saya percaya ketika kita taat membayar perpuluhan, kita berkorban, memberi persembahan untuk Tuhan, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit. Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya berlipat kali ganda, melimpah ruah di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, berkat kita ada sisanya yang banyak, tidak pernah habis berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya akan janji Tuhan kepada saya dan saudara. Sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, sejak persembahan perpuluhan mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak, sebab Tuhan telah memberkati umatnya, sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Haleluya. Dunia itu sisa itu sedikit, tapi bagi Tuhan sisa itu terus melimpah, terus banyak dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah berkekurangan, sebab berkat Tuhan selalu melimpah mengalir dalam kehidupan orang yang setia membayar perpuluhan. Kiranya renungan firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi kunci berkat, rahasia saudara diberkati oleh Tuhan. Maka taatlah membayar perpuluhan, kembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Maka Tuhan berjanji, Dia akan membuka pintu surga dan memberkati saya dan saudara, melimpah ruah tak terbatas berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami telah mendengar firman-Mu tentang perpuluhan. Rahasia diberkati Tuhan adalah taat membayar perpuluhan kepada Tuhan. Bapa, Engkau menegur kami dengan firman Tuhan. Kalau kami lalai, kami pernah lupa, sengaja lupa untuk membayar perpuluhan apa yang menjadi haknya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, supaya kami tidak kena kutuk Tuhan. Kami tidak menipu Engkau Tuhan dengan hal perpuluhan. Saat ini Engkau menegur kami dengan firman Tuhan, agar kami ingat, kalau kami punya utang tentang perpuluhan, kami mau lunasinya, kami mau membayarnya Tuhan, supaya kami tidak kena kutuk di dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami, dalam pelayanan, dalam pekerjaan kami, di dalam bisnis usaha kami tidak akan kena kutuk ya Tuhan. Kami percaya ketika kami taat membayar perpuluhan, maka Engkau akan membuka pintu surga dan mencurahkan berkat-Mu melimpah ruah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu tak terbatas. Engkau akan mencurahkan berkat yang banyak di tahun 2021 ketika kami taat membayar perpuluhan. Engkau berkati sidang jemaat GCA Tojo Tuhan. Engkau berkati Tante Ruth sebagai gembala. Engkau berkati Aris sebagai pendamping pelayanan maminya Tuhan. Engkau urapi dia dengan secara khusus Tuhan. Berkati usaha bisnis pekerjaannya, perusahaan yang Engkau berkati bangkit di tahun 2021. Engkau berkati Tuhan Yesus, istri dan anak-anaknya, keluarga besarnya Engkau berkati, keluarga besar GCA Tojo Engkau berkati, para pengerja Tuhan Engkau berkati, Engkau urapi mereka, bisnismen, pengusaha, pekerja di mana saja mereka berada Tuhan, usaha dan pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan, sidang jemaat diberkati oleh Tuhan. Tahun 2021, apa kata dunia kami tidak peduli. Yang kami tahu ketika kami membayar perpuluhan, Allah sumber berkat, kunci berkat, akan membuka pintu sorga dan mencurahkan berkat berlipat kali ganda dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau berkati kami semua yang mendengar firman Tuhan saat ini, dimanapun sidang jemaat berada Tuhan. Engkau berkati mereka, yang sakit sudah Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau berikan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkekurangan berkat, Engkau tambahkan berkat-Mu melimpah dengan
syukur dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Mari kita sama-sama angkat tangan kita karena kita akan menerima berkat dari Bapa di sorga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Amin Yesus. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Yesus memberkati.